Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisyana Aulia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan bentuk penghasilan lainnya yang bersifat pasif. Pajak ini dikenakan kepada penerima penghasilan baik yang berupa perorangan maupun badan usaha yang menerima penghasilan tersebut. Nah, kemudian tarif dan objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 15% antara lain ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Sedangkan yang dikenakan tarif sebesar 2% antara lain sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Namun, apabila wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif normalnya. Nah, kemudian ada pula yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 antara lain penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha atau SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya ada contoh kasus perhitungan PPh pasal 23, yaitu PT Jong adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari tahun 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama ada Tuan J dengan NPWP 01 454 898 2456 000 dengan jenis penghasilannya royalti sebesar 35 juta rupiah. Dan yang kedua ada Tuan Lee yang belum memiliki NPWP dengan jenis penghasilannya royalti sebesar 3 juta rupiah. Nah, penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Tuan J. Tuan J dikenakan tarif sebesar 15% sesuai dengan yang ada pada slide sebelumnya. Yang kita bahas sebelumnya juga itu royalti. Royalti dikenakan tarif sebesar 15%. Maka perhitungannya adalah 15% dikalikan dengan sejumlah royalti tadi yaitu 35 juta rupiah. Hasilnya adalah 5.250.000 rupiah. Yang kedua ada Tuan Lee. Tuan Lee dikenakan tarif sebesar 30% dikarenakan Tuan Lee belum mempunyai NPWP. Nah, jadi Tuan Lee ini karena jenis penghasilannya royalti seperti Tuan J, maka sebenarnya dikenakan tarif sebesar 15%. Namun, karena Tuan Lee belum memiliki NPWP, maka tarifnya dikalikan 2, yaitu 30%. Maka perhitungannya 30% dikalikan dengan 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini merupakan jumlah royaltinya. Maka hasilnya 900.000 rupiah. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya mengenai tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye.